Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa kriminal di Indonesia hari ini. Berita pertama, kasus pembunuhan terhadap sopir taksi online Sony Rizal Taihitu oleh Bribda HS, oknum anggota Densus 88 di Cimanggis, Depok, Jawa Barat terus bergulir. Motif Bribda HS membunuh Sony adalah karena tergiur ingin merampas mobil yang dikemudikan korban. Keluarga korban kemarin membeberkan kronologi tindak kekejaman HS terhadap Sony Rizal Taihitu hingga menghilangkan nyawa almarhum. Sebelum kejadian, pelaku Bribda HS menggunakan jasa taksi online milik Sony yang berangkat dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan pada 23 Januari 2023. Bribda HS menggunakan jasa taksi online milik Sony dengan memesan secara offline atau tanpa menggunakan aplikasi. Kepada Sony, Bribda HS mengaku tidak punya uang dan kemudian ia meminta diantarkan ke alamat yang dituju oleh pelaku. Sony yang hatinya merasa iba akhirnya bersedia mengantarkan Bribda HS ke alamat tujuan. Terkait perbuatan keji oleh Bribda HS ini, keluarga almarhum Sony Rizal Taihitu sudah mendatangi Polda Metro Jaya pada Selasa 7 Februari 2023 didampingi kuasa hukum Jundri R. Brutu. Kedatangan mereka ke Polda Metro Jaya untuk menanyakan perkembangan kasus tewasnya Sony. Mereka mendatangi Mapolda karena pihak keluarga tidak pernah diberitahu ihwal perkembangan kasus itu sampai saat ini usai kejadian pada 23 Januari 2023 lalu. Padahal kasus pembunuhan tersebut sudah dilimpahkan dari Polres Depok ke Polda Metro Jaya. Berita kedua, ratusan akademisi yang tergabung dalam Aliansi Akademi Indonesia beri dukungan ke Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Dukungan tersebut diberikan jelang pembacaan vonis atau perkara yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pekan depan. Jumlah akademisi dari berbagai universitas di Indonesia itu sebanyak 122 orang. Mereka juga berharap kepada majelis hakim agar memberikan putusan atau vonis yang ringan kepada Baradae. Keringanan hukuman juga diminta agar lebih ringan daripada terdakwa lainnya dalam kasus Verdi Sambo. Ada beberapa alasan Aliansi Akademisi Indonesia dalam memberikan dukungan kepada terdakwa Baradae. Guru Besar Fakultas Hukum UI ini menjelaskan alasan pertama, yaitu Richard Eliezer adalah saksi pelaku atau justice kolaborator. Status JC yang rela menanggung resiko demi terungkapnya kebenaran dan terbongkarnya kasus kejahatan kemanusiaan di ruang pengadilan. Menurutnya, tanpa kejujuran dan keberanian Eliezer, kasus itu akan tertutup rapat dari pengetahuan publik dan menjadi dark number. Alasan kedua yaitu ada relasi kuasa yang timpang dalam hubungan antara Richard Eliezer dan atasannya sehingga perintahnya sulit untuk ditolak. Verdi Sambo sebagai atasannya tidak memiliki sikap kesatria karena melampiaskan kemarahan hingga membunuh bawahan sendiri, tetapi menggunakan tangan bawahan yang lain. Sulistiowati mengatakan Richard Eliezer sebagai seorang polisi berpangkat barada tentu harus mengikuti perintah atasannya yakni Verdi Sambo yang merupakan Jenderal Bintang 2. Demikian rangkuman peristiwa kriminal hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.